Jadi supaya difaham, la ilaha illallah itu sebelum alam wujud sudah ada pemahaman la ilaha illallah itu. Jadi bukan ilmu baru setelah ada Quran baru ada pemahaman la ilaha illallah, enggak. Zaman malaikat Jibril masih di alam sana, di alamul malakut, sebelum ada alam kita. Setelah ada alam kita kan kadang beliau turun ke alam dunia, namun Nabi Muhammad balik lagi. Itu sudah ada la ilaha illallah itu. Kemudian kalau kita berpikir ke kelompok iblis, setan, loh mereka paham loh la ilaha illallah itu, sangat paham. Mungkin lebih paham dari kita. Sebab setan iblis itu ketika mereka masih di alam sana, belum menentang peristiwa sujud kepada Nabi Adam, la ilaha illallahnya tidak seperti kita pakai tafakur, tidak, langsung musyahadah melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi Adam pakai apa tauhidnya? Pakai la ilaha illallah. Sayyidina Adam, Sayyidina Idris, Sayyidina Nuh, terus sampai di zaman Nabi Muhammad SAW juga pakai la ilaha illallah. Udah. Menyaksikan la ilaha illallah tadi sudah dibahas, sama saja. Kalau tauhid itu mau dibahas siapapun ya sudah, itu ilmu baku, tidak akan berubah. Alat untuk menyaksikan adanya Allah, tidak ada cara lain, harus pakai akal, bukan pakai mata. Untuk kita ini, untuk kita. Kalau untuk para malaikat, nah lain. Mereka musyahadah, melihat langsung Allah Azza wa Jalla. Tolong jangan sekali-kali menyangka Allah Ta'ala itu dilihat malaikat di surga di depan begini, duduk di kursi. Tidak loh. Surga itu tidak ada bedanya dengan masjid ini, sama-sama tempat. Makanun, al-jannah makan, an-nar makan. Surga tempat, neraka tempat, masjid tempat. Jangan disangka masjid Baitullah Allah ada di dalam, Ka'bah Baitullah Allah ada, tidak. Allah tidak terikat tempat, wujud ada tapi tidak terikat tempat. Udah. Cara menyaksikan, kalau saya membahas ilmu asli tauhid yang namanya hudutul alam, nggak susah kalau di majelis begini, pakai dalil yang gampang saja. Ini sebetulnya di pesantren saya belajar dulu di Giren, di pesantren Tauhidiyah, dalil ini dipakai untuk ibu-ibu, orang-orang yang sulit berpikir. Tapi kalau hudutul alam itu nggak mungkin dah, itu nanti biar ayat pelan-pelan bahas. Saya dikasih dalil ringan aja dulu itu. Habib tahun 80 masuk ke satu kampung, di situ belum ada masjid. Kemudian saya pindah ke Indramayu. Tahun 90 saya kembali ke kampung tadi, ada masjid bagus sekali. Itu yang ditemu akal saya, ini masjid ada dengan sendirinya apa ada yang menciptakan? Jawabnya pasti ada yang menciptakan. Cukup itu dalil itu. Yakfi. Untuk dalil wujud, kita meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla ada, itu kita lihat ada alam. Alam masalahnya tidak ada, berarti yang menciptakan Allah. Cukup. Nah, kalau ingin lebih dalam lagi, memang harus memahami amma dalilu wujudillahi ta'ala fa huduthul alam al-alam wa ajramun wa aradun ila akhirih. Nggak bisa, mustahil kalau dibahas di pengajian umum, itu harus pakai belajar itu. Itu cukup. Sekarang saya tambah pemahaman dari Syekhuna Imam. Saya ingin tiap majelis meskipun satu atau dua saya nukil dari Ustaz Imam untuk menambah barokah ya. Ada pemahaman beliau. Kalau yang tadi itu biasa, itu di kitab kan. Jadi dia punya pemahaman begini. Jadi kata beliau kan ahli kasyaf ya, saya yakin itu beliau ahli kasyaf.
Dan beliau bergaul dengan orang-orang kafir biasa, dokter kadang bukan muslim apa. Itu pernah ngomong begini, beliau bilang aslinya katanya orang-orang yang mengaku tidak percaya kepada Allah itu di hati kecilnya itu menemukan ada Tuhan memang di kehidupan sehari-hari itu menemukan. Itu pembahasan beliau. Sekarang saya ambil contoh kejadian yang saya dapat dari cerita yang saya baca di buku-buku, di majalah-majalah. Ada satu orang kafir, dia kecelakaan. Ini kisah nyata. Kecelakaan jatuh di sebangsa sumur. Kan dalam itu. Bangsa sumur. Dari pagi, siang, sore, petang, sampai jam 11 belum ada yang menolong. Ini nggak percaya Tuhan ini orangnya. Pertama dia masih menggunakan kuwatuhu, haulun wa kuwatun yang dia punya. Teriak dia, teriak sekuat-kuatnya, nggak ada yang dengar. Wah, mati saya ini. Istirahat lagi, mungkin dia ambil air di sumur minum, nambah kekuatan, teriak lagi. Memakai hauluhu wa kuwatuhu, kekuatan dia. Setelah petang tidak ada yang menolong, tengah malam tidak ada yang menolong. Ini fitrah manusia. Fitrah manusia hatinya akan menjerit mencari pertolongan di luar dirinya. Kalau dirinya tidak bisa menyelamatkan diri, teriak gak ada orang menolong dia. Fitrahnya manusia. Tuhan tolong, itu muncul dengan sendirinya itu. Itu aslinya setiap fitrah manusia ada pemahaman itu. Tapi karena dia di keseharian hidupnya itu biasa, mau makan ada nasi, mau minum ada air, mau kerja ada kerjaan, hilang ini pikiran Tuhan. Itu satu kejadian. Nah, orang tadi akhirnya dia menyerit memanggil Tuhan, terus ada yang menolong, selamat. Itu kisah nyata satu. Satu lagi yang diriwayatkan ulama. Kalau ini saya baca di kitab. Kalau tadi saya baca di buku cerita-cerita bahasa Indonesia, kisah-kisah nyata bahasa Indonesia. Kalau ini dari kitab. Mirip kejadian tadi. Satu orang dahriyin. Dahriyin itu kelompok yang mempercayai alam ada dengan sendirinya, Tuhan tidak ada. Kelompok dahriyin. Dia ditimpa musibah di tengah laut. Kalau ini ya mirip tadi, dia di tengah laut, kapalnya mulai oleng, ombak laut mulai menerpa, angin ini luar biasa kencangnya. Fa'aiqana bil halak, dia yakin, wah hancur mati saya ini. Alim ini orang min ulama'id dahriyin, ulamanya orang yang punya paham Tuhan itu tidak ada, alam ada dengan sendirinya. Ketika dia mau mati, hatinya jerit kemana? Tuhan tolong. Ini cerita dia ceritakan kepada ulama sunnah ketika dia selamat. Kemudian dia tobat. Saya ringkas ini cerita. Akhirnya dia tobat. Tobatnya itu ketika dia mau mati, mau hancur, mau binasa, fitrahnya muncul. Ada fitrah di batin manusia itu, ada fitrah. Ya memang dia dibikin Allah. Itu nukilan dari kitab umum dan kitab agama. Sekarang pemahaman saya sendiri nih. Ini pemahaman dari saya sendiri. Saya punya paham. Manusia itu ada di alam dunia prosesnya panjang. Kita dulu ada di alam ruh dan lama loh di sana itu. Lama kita. Ruh kita ini tua, kita ini ada umur, ada fulan umur 25 badannya. Satu lagi umur 40 badannya. 60 badannya, rohnya tua itu. Si roh ini dulu pernah berkumpul di majlisin Nabi Muhammad di alamir ruh, satu ruangan kan. Di situ ada arwahul anbiya, ada arwahul rusul, ada arwahul awliya. Yang terpenting ada Nabi Muhammad SAW di situ. Ini lagi yang lebih penting. Si ruh tadi syahidallah
Sami'a kalam Allah. Gak nanggung-nanggung loh. Anda saja tidak pernah berterima kasih kepada Tuhan. Roh kita ini pernah mendengar kalam Allah, pernah menyaksikan Allah di alam ruh. Hanya ketika kita lahir di alam dunia dilupakan oleh Allah, tapi masih bekasnya itu ada. Itu yang disebut fitrah. Karena itu dikatakan kalau orang mendengar qiraatul Quran terkadang ishtaqa qalbuh, hatta dia goblok bin goblok. Ada ini kok lain ini suara Al-Quran kok beda, ini enak di hati. Itu ruh yang dulu connect gitu, terhubung des. Ini yang dulu saya dengar, meskipun yang dulu bila sautin wala harfin, yang sekarang lahu sautun wa harf, tapi ini yang saya dengar ini. Karena itu orang kalau bersih hatinya, dia tidak mungkin tidak jatuh cinta dengan Al-Quran, mustahil. Sebab pertemuan dulu di alam arwah bangkit lagi. Itu satu. Kedua, ketika dia akan hancur, akan mati, akan binasa, dia akan menjerit memanggil Tuhan. Memang roh bikinan Allah. Itu yang disebut fitrah. Karena itu Saudara Imam mengatakan fitrah manusia pasti bisa ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Hijabnya aja ini, ada yang tipis, ada yang tebal. Itu pemahaman yang ada di saya. Karena itu saya termasuk orang yang memahami kafir itu penyakit, komunis itu penyakit, PKI itu penyakit. Sebab dia orang sih, kan bukan binatang, bukan anjing ini. Orang ini bukan babi, bukan anjing, manusia ini. Sama dengan kita, rohnya asli. Rohnya kan bukan palsu. Itu orang-orang yang tidak percaya Tuhan, PKI, komunis, kafir, rohnya asli sama dengan kita, ikut kumpul di alam arwah. Tinggal pintu hidayah Allah ditakdirkan atau tidak, tapi hatinya pasti goyang. Selagi dia manusia, kecuali dia binatang, saya nggak tahu, atau dia setan berbentuk manusia, saya tidak tahu. Tapi kalau dia asli manusia dan rohnya sama dengan roh kita, ada harapan besar untuk kembali kepada Allah. Dengar suara Quran. Makanya kalau ada orang kena jin, itu biasanya diobati pakai apa? Tilawatul Quran, biar jinnya kabur, rohnya biar connect gitu. Seandainya Anda telah membersihkan hati Anda dari bekas-bekas karat-karat dosa yang Anda kumpulkan mulai Anda balik sampai malam ini, jelas tahun-tahunnya berbeda tergantung umur masing-masing. Kalau kenajisan dosa yang ada di hati Anda bersihkan, Anda tidak akan kuat mendengar kalamullah azza wa jalla. Akan berlinang-linang air mata Anda. Akan ada kenikmatan yang lebih nikmat dari makanan dan minuman. Akan ada ladzah. Yang ladzah ini warisan dari ladzah yang Anda rasakan dulu di alamul arwah ketika Anda diajak bicara oleh Allah azza wa jalla. Mudah-mudahan semua manusia mendapat hidayah, pemahaman la ilaha illallah, kembali kepada fitrahnya, kembali kepada asal penciptaannya, sehingga keseluruhan bisa masuk fi zumrati la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, al-mawjudu fi kulli zaman, la ilaha illallah, al-ma'budu fi kulli makan, la ilaha illallah, al-madhkuru bi kulli lisan,
لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم وفي شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.